Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Kali ini kita kedatangan smartwatch terbaru dari Black Shark GS3. Harganya masih di bawah 1 juta dan kabar baiknya smartwatch ini tuh udah built-in GPS. Makin banyak ya smartwatch di bawah 1 juta yang udah built-in GPS. Jadi makin banyak pilihan nih. Nah, gimana dengan Black Shark GS3 ini? Apa aja yang mereka tawarkan di smartwatch yang harganya cukup bersaing karena banyak juga tuh smartwatch lain yang dibanderol di harga segini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita bahas. Disclaimer dulu ya, smartwatch ini gampang banget flicker kalau lihat dari kamera. Apalagi kalau di outdoor saya pakai kamera HP. Jadi itu bukan error ya, tapi flicker yang hanya terlihat di kamera. Oke, desain dari Black Shark GS3 ini jujur saya suka banget. Cuman ya ukurannya aja sih yang agak kurang cocok untuk pergelangan tangan saya. Nanti kita cek ya di segmen dimensi dan juga bobot. Smartwatch ini tuh bahasa desainnya rugged tapi gak terlalu kerasa mengintimidasi gitu. Ditambah varian yang gelap ini, two-tone warnanya itu menurut saya kalem banget, hitam dan juga grey. Kalau kamu pengen yang lebih mencolok gitu ya, lebih menarik perhatian, ada varian warna oranye. Itu two-tone warnanya juga ya dengan oranye. Tapi tetap ada yang langsung ke notice ya pertama kali pakai smartwatch ini, yaitu di sisi kanan ada senternya. Ya, smartwatch ini built-in center, jadi gak mengandalkan layarnya. Kalau kita pengen nerangin ruangan atau sekitaran tempat gelap ya, ini jelas lebih proper daripada pakai center dari layar. Menariknya center di sini tuh bisa di-adjust juga ya untuk keterangannya. Beberapa smartwatch terakhir yang udah built-in center rata-rata ya udah cuma satu opsi doang, tapi di sini bisa kita atur. Nice. Selain center di situ ada juga dua tombol navigasi. Kalau dari keterangannya sih home dan juga mode. Kedua tombol ini dikasih gerigi-gerigi gitu, jadi gripnya kerasa mantap. Dipencet juga kliki. Tapi tombol home ini sebenarnya tombol back sih. Dan tombol mode itu shortcut ke olahraga. Udah built-in mic dan juga speaker, jadi Black Shark GS3 ini smartwatch rugged yang mendukung Bluetooth call. Tampilan belakangnya seperti ini, ada tubin pogo magnetik untuk charging, branding Black Shark, dan juga bagian sensornya ini kerasa mewah. Tonjolannya pun bisa dibilang ini lumayan tipis sih untuk ukuran smartwatch rugged. Instalasi strap dia menggunakan sistem quick release ya di ukuran 22 mm. Nah, dalam paket penjualan mereka juga ngasih extra strap yang warnanya mirip dengan tone warna yang ada di bagian dial. Desainnya matching ya dengan bodinya dan juga finishingnya ini kerasa lembut meskipun ini sekali lagi smartwatch rugged sih. Bagian dalamnya ada bantalan-bantalan gitu. Bagian penyangganya cuma ada satu dengan sistem lock dan buckle-nya masih pakai plastik. Oh ya, hampir aja kelupaan untuk infoin ya, body smartwatch ini tuh masih plastik atau polimer. Tapi ya nggak kerasa ringkih juga ya. Smartwatch ini build quality-nya mantap. Untuk bagian kaca ini tidak ada keterangan menggunakan jenis material apa, tapi smartwatch rugged kayak gini tentu terlindung oleh dialnya ya yang lebih tinggi dari surface kaca. Tapi tenang, kacanya udah oleh Pobit jadi nggak begitu gampang untuk meninggalkan bekas sidik jari. Nih kamu lihat aja, dialnya saya ukur ini udah mencapai 49 mm. Apalagi lag to lagnya nih 56 mm. Ketebalan di 13 mm dan bobot lumayan ringan 48 gram. Oke, ini dia Black Shark GS3 di pergelangan tangan saya 15 cm. Rest to wake-nya seperti ini. Responsif ya. Oh, ada jeda sedikit. Oke, kerasa lumayan. Yap. Kita coba tungkup. Ada sensornya nih. Sekali lagi ya. Yap, bisa dinonaktifkan dengan menutup layarnya. Aplikasi penyandingan ini aplikasi baru lagi ya, Shark Fit Live. Sayangnya aplikasi ini saya cek belum tersedia nih untuk iPhone atau iOS. Kalau ternyata pas video ini tayang udah ada di iOS, boleh ya share di kolom komentar. Kemudian selain itu saya cek aplikasi ini belum ada untuk share data ke Strava. Gak tahu kalau udah coba untuk olahraga ya, biasanya kadang ada yang langsung nempel di bagian sini nih.
Nah, aplikasi ini juga lumayan mirip dengan David sih. Kayak ganti kulit doang gitu, ganti baju. Nih, untuk pengaturan jamnya mirip banget ya di sini untuk beberapa watch face. Kemudian ini pengaturan-pengaturannya. Ya, mengingatkan David. Kalau memang source-nya sama ya ini watch face-nya otomatis udah banyak banget karena ya source yang sama dengan David dan semuanya juga gratis. Bagi yang pengen custom, ini bisa ya di bagian ini yang ada sunting ini. Kamu tinggal geser aja ke paling ujung, di sini bisa ya di generate pakai AI atau pilih dari foto album kamu. Untuk beberapa watch face bawaannya ini terbilang bagus ya, saya suka. Tapi bisa kita lihat bareng-bareng ya, jarumnya ini nyapunya itu kurang smooth. Karena ya smartwatch ini belum 60 Hz untuk displaynya. Tapi panel display yang digunakan udah pakai AMOLED. Ukuran layarnya standar di 1,43 inci. Dan seperti yang tadi saya ingatkan di awal ya, ini gampang flicker kalau lewat kamera. Ya di mata biasa mah aman-aman aja, normal. Jadi jangan takut ini layarnya kenapa-kenapa. Bukan ya, itu hanya flicker di kamera sekali lagi. Nah ini yang disayangkan ya, kurang maksimal gitu AOD-nya. Cuma ada satu tampilan always on display. Pengaturannya cuma kayak gini doang. Dan tampilannya seperti ini. Langsung di combo gitu ya, digital dan juga analog. Nah gimana kalau kita bawa Rise to Wake ya pakai AOD, dia tetap di tampilan AOD. Kita tag dari atas untuk masuk ke quick setting. Di sini quick settingnya seperti ini, ada 2 halaman. Lihat di sini ya, Rise to Wake-nya aktif. Meskipun Rise to Wake-nya aktif, tapi kalau kita pakai AOD, dia tetap di AOD ya. Tapi untuk quick settingnya ini lengkap sih. Sekarang untuk notifikasi biasa tarik dari bawah, tampilan notifikasinya seperti ini. Selama penggunaan alhamdulillah WhatsApp masuk dengan lancar gitu ya. Tapi ya tentu di sini belum bisa quick reply dan karakter yang ditampilkan juga sangat terbatas ya. Ini masih lumayan sih sebenarnya. Untuk tampilan UI-nya ini juga jadi yang salah satu saya sayangkan ya. Black Shark masih belum punya OS sendiri gitu ya, padahal katanya sih anak perusahaan Xiaomi, tapi gak bisa mengembangkan OS sendiri untuk smartwatchnya, masih pakai OS pasar kayak gini. OS pasar kayak gini ya gak optimal jadinya ya, seperti misalkan bahasa kayak gini ya di bagian olahraga nih, GPS berjalan, tapi di sini lari ya ikonnya, harusnya GPS berlari nih yang kedua nih. Kemudian beberapa bahasa atau alih bahasa yang kurang pas gitu. Tampilan menunya seperti ini. Ini bisa diganti sebenarnya ya di bagian setting. Kita ke menampilkan, bahasanya juga kurang ya di sini. Tampilan menu, oke ada datar di sini, kemudian kotak, kemudian permukaan, bulan purnama, kemudi, dan udah. Kita pakai yang normal-normal aja. Tapi sebenarnya OS-nya sih lancar-lancar aja gitu, nggak kerasa nge-lag atau berat. Masuk ke pengetesan heart rate sensor dan juga blood oxygen atau SpO2. Ini secara default ya, manual. Jadi kamu harus aktifkan kalau pengen otomatis di aplikasi. Oke, 74. Di sini 73, nice. Ya ini beberapa catatan 24 jam heart rate sensor saya. Nah tapi untuk fitur SpO2 atau blood oxygen dia gak bisa otomatis. Saya cari-cari di setting gak nemu tuh untuk mengaktifkan otomatis 24 jamnya. Jadi ini manual-manual aja. Oke 98%. Oh ya tunggu sampai bergetar itu penghitungan final. Oke 98%, 97%. Fitur lain terbilang standar di sini seperti ada sleep tracker dan tidur siang pun di sini terbaca ya, bisa lihat di sini nap 33 menit. Kemudian ada stress level juga dan tentu ada relaksasi ya, latihan pernapasan biar kita relax gitu. Dan bagi perempuan, smartwatch ini juga meskipun rugged tetap ada ya pelacak menstruasi. Salah satu fitur utama dari Black Shark GS3 yaitu kompas. Udah saya cek, ini kompasnya berjalan dengan baik dan nggak kerasa berat juga sih. Kalkulator basic ada nih. Kamera remote yang nggak bisa pakai aplikasi bawaan HP, jadi harus pakai aplikasi untuk smartwatchnya. Dan ada beberapa mini games yang sudah terinstall. Nah untuk olahraga nih, Black Shark GS3 udah built-in GPS 5 satelit system.
Tapi gimana dengan kualitasnya? Tentu harus kita tunggu ya nanti di segmen tes sensor. Sekaligus dengan laporan olahraganya, datanya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat untuk UI olahraga lari. Di sini kita bisa set goal, waktu, kalori, jarak, atau open goal. UI-nya kira-kira seperti ini ya. Ada countdown dulu. UI-nya seperti ini, yang melingkar tentu ini zona heart rate, kemudian GPS statusnya. Di sini moving time, ada BPM, angkanya di sini, kemudian total jarak. Apakah ada pace? Tentu ada. Kemudian di sini ada total kalori, kemudian langkah dan juga langkah per menit. Apakah ada lagi? Habis ternyata. Apakah bisa digeser? Tidak. Oke, tidak ada pengaturan media juga ya. Oke, itu dia review saya untuk smartwatch terbaru dari Black Shark GS3. Harganya 1 juta atau kurang dari 1 juta tergantung diskon sih sekarang mah. Di harga segitu ini worth it, tapi saingannya agak lumayan berat ya. Apalagi tadi saya sampaikan smartwatch ini masih pakai OS pasar yang ya pemilihannya menurut saya agak kurang sih. Tapi bicara desain, GS3 ini cakep. Ya, semoga next Black Shark punya R&D sendiri lah. Kalau anak perusahaan Xiaomi harusnya sih bisa dong. Oke, kalau kamu tertarik ya dengan Black Shark GS3 ini, langsung aja ke kolom deskripsi atau lewat YouTube Shopping di sini nih. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.